Pihak kepolisian saja mendukung sayembara ala KDM, tapi mengapa sebagian elit politik malah menentangnya? Orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Kenapa susah banget memahami yang begitu? Yang nunjuk jadi menteri beliau siapa ya? Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya untuk kalian semua penonton Slow TV Rio dimanapun kalian berada. Langsung aja guys, kali ini kita mau ngebahas apa nih? Dukung sayembara, polisi butuh peran masyarakat. Ya, karena harus kerjasama nih. Sayembaranya sayembara apa? Kayaknya sayembara KDM yang kemarin viral. Kalau ada orang yang bisa nangkap maling dalam keadaan utuh dan diserahkan ke pihak berwajib, dikasih 5-50 juta. Mungkin angka tersebut tergantung dari kronologinya seperti apa, penangkapannya seperti apa, seperti itu. Biar apa? Biar kita itu semangat ronda, semangat gotong royong, menjaga sesama semuanya. Gitu kan kerjasama sama Bapak Polisi. Emang ada apa lagi? Tengok guys. Pihak kepolisian saja mendukung sayembara ala KDM, tapi mengapa sebagian elit politik malah menentangnya? Apalagi ajakan ini pun bukanlah suatu hal baru. Dan berikut ini penyampaian Kapolrestabes Bogor pada tahun 2025 jauh sebelum digelar oleh KDM. Saya tidak akan memenjarakan masyarakat yang melawan begal, melawan preman, dan melawan aksi-aksi anarkis. Malah saya nanti akan memberikan penghargaan kepada orang yang menggagalkan itu dengan piagam penghargaan dan hadiah yang nanti akan saya serahkan di. Karena polisi tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Cakep itu benar. Oh, Bang Yusril. Saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat ya. Sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Polisi itu berwenang untuk melakukan penangkapan, pengejaran terhadap mereka yang diduga melakukan pembegalan di jalan gitu ya. Dan masyarakat sebenarnya dapat memberikan laporan atau membantu polisi dalam menangkap begal ini, tapi jangan kemudian main hakim sendiri. Nah, itu yang harus dijaga ya. Jadi pendapat saya kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit ya, dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap pasang golok terus bawa pentungan, jaga-jaga nih. Nah, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung jadi begal kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Masyarakat punya otak, Pak. Nggak mungkin orang terus diasah golok apa, nuduh begal tanpa bukti, nggak mungkin, Pak. Lalu terus di masa gini, enggak, Pak. Sayembara itu, Pak, saya kasih tahu nih sama Pak Yusril. Saya kasih tahu, maksudnya Bapak KDM itu diadakan sayembara itu pertama pos kamling itu biar rutin. Lalu kalau Bapak bilang ada polisi, banyak korban-korban begal. Karena apa? Karena minimnya penerangan, sepi, dan tingkat kejahatan. Nah, kalau sudah ada sayembara seperti ini, masyarakat itu akan bekerja sama dengan pihak berwajib, polisi. Kenapa? Saling menjaga lingkungan gitu loh, Pak. Bukan ada naik motor. Kalau memang dia benar terbukti lagi ngebegal, dia terbukti lagi maling, ya udah kita bawa ke kantor polisi. Bukannya kita main hakim sendiri yang sampai modar itu pelakunya. Tapi sekarang tak ada modar-modaran lagi. Si pelaku kita bawa ke kantor polisi. Soal sayembara dari Bapak KDM itu, orang yang malingnya juga misalkan ditangkap itu nggak sendirian, Bapak, nggak sendirian. Misalkan ada maling, kita serahkan ke Bapak Polisi, lalu kita laporan ke timnya Bapak KDM. Pak, ini Pak, katanya ada sayembara nih Pak. Kami, bukan saya atau personal gitu. Mungkin itu jarang. Nah, kalau memang personal dan sudah dapat barang buktinya, itu mungkin tingkat sayembaranya lebih tinggi karena dia berani. One by one. Atau 2 lawan 1. Ditangkap semuanya nih dan ada buktinya. Gitu loh, ada buktinya dan diserahkan ke pihak berwajib. Mungkin itu sayembaranya dapat yang lebih, nah itu hadiah
Dan Bapak Kapolres mana Bekasi juga sudah menyampaikan hal tersebut kok Pak. Dan itu tidak apa-apa. Gitu loh Pak. Jadi tidak mungkin main hakim karena diserahkan dengan catatan tidak boleh ada yang luka serius. Apalagi sampai main hakim sendiri. Itu gugur sayembaranya. Tujuannya baik bos. Ada baik. Terus sayembara terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang pertama warga jadi berani. Keluar rumah berani loh sekarang. Keliling warga berani. Bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal mau saya tangkap kan ada gitu. Nah, artinya nyali warga mulai terlihat. Yang kedua, kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal di Kota Bandung ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian sangat luar biasa saat ini. Bawaan dari Yusril? Ya kita hormati, nggak Pak Yusril kan, Pak Yusril kekhawatirannya terjadi main hakim sendiri. Sebelum ada sayembara terjadi main hakim sendiri, saya tanganin deh, karena saya nanganin satu-satu keluarganya di Subang, ya kan, di Kecamatan Cikaum kalau nggak salah, pencuri motor meninggal, ya kan. Kemudian dulu saya pernah nanganin yang betulan masih DPR, Banten, waktu itu pencuri kambing meninggal. Kemudian saya nanganin lagi pencuri labu sampai saya membiayai hidup pelakunya sampai remi keluarganya di Cianjur meninggal. Justru tidak ada sayembara, orang main hakim sendiri. Dengan ada sayembara maka jangan dibikin ya cedera. Itu dia benar. Anterin ke polisi saya kasih. Tuh. Justru itu mencegah terjadinya main hakim rame-rame, bukan orang membuktinya rame. Bener Pak. Nah itu maksud dan tujuannya Pak Yusril. Coba deh dipikir lagi Pak Yusril. Ada baik sebelum ada kayak gitu ya. Tengok guys, tengok dulu guys. Tidak setuju dengan Deddy Mulyadi. Apa ini? Yusril peringatkan sayembara tangkap begal bisa berujung main hakim sendiri. Memangnya kenapa Pak kalau kita main hakim sendiri? Yang main hakim bertiga saja belum tentu benar. Kadang ada saja yang bisa disogok walau gajinya sudah naik 300%. Iya. Lagi pula sayembara Deddy Mulyadi kan sudah jelas. Tangkap hidup-hidup tanpa luka. Kalau bisa bungkus seperti paket supaya nggak lecet. Ini juga salah satu cara membuka lapangan kerja. Daripada cuma duduk di rumah, mending keliling cari begal, hitung-hitung ronda. Betul nggak Pak Deddy Mulyadi? Transfer dulu lah. Dan kalau memang Bapak Yusril nggak setuju, kasih solusi lah. Misalnya pasang penerangan di sepanjang jalan yang rawan. Terus kasih CCTV yang banyak. Bagus itu kalau pakai CCTV. Akan lebih mudah korupsinya. Loh. Koplak. Maksudnya pakai CCTV akan lebih mudah dapat buktinya. Sekarang jaga keamanannya pakai alat saja. Soalnya kalau polusi sedang sibuk urus dapur dan tanam jagung. Betul gak? Udah betul sih ini. Kadang-kadang ya. Sana saya melorot lagi. Ada aja idenya ya. Ya begitu guys. Tengok. Waduh. Ini apa ini? Sebentar. What? Menteri HAM sentil sayembara tangkap begal 50 juta. KDM harap guyon belaka. Oh no. Apa sih Bapak? Kenapa Pak? Saya pikir gini, saya pikir Pak Deddy Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh. Bisa saja guyonan media anggap serius. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Guyonan aja, tapi serius tidak boleh. Itu Pak Menteri HAM bilang, saya berharap itu guyonan, tapi serius diusahakan tidak boleh. Gini, Anda membayar untuk menangkap orang. Kalau tangkap, gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih ngumpul dong ya, darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang di lapangan? Ya, jadi saya gini, intinya bahwa ini rumahnya dia, tidak etis, tapi bukan saya beliau guyonan, tidak serius.
Ya, semoga guyonan dan Yang nunjuk jadi menteri beliau siapa ya? Garuk-garuk saya. Udah simpel aja pertanyaannya itu. Jadi begini loh ya, Pak C. Pigai, saya pakai Kita pakai analogi anak SD buat meneruskan cara berpikir Pigai menteri. Itu dia bang. Tadi saya bilang yang nunjuk jadi menteri itu siapa gitu loh. Kok bisa gitu tuh? Ya maaf Pak Pigai. analogi anak SD paling sederhana. Misalkan begini nih, Pak C. Pigai. Di jalan itu terjadi kemacetan gara-gara ada satu mobil mogok. Yang mana di belakang itu yang terjebak macet, ada yang lagi sekarat, ada yang lagi mau melahirkan, ada yang lagi sakit keras, ada yang waktunya terbuang sia-sia begitu loh. Lah lalu kemudian masyarakat ataupun pengemudi mobil yang lain berinisiatif untuk ngederek mobil yang lagi mogok di tengah jalan itu yang bikin kemacetan. Terus Otomatis kan karena ini diderek paksa oleh masyarakat dengan alat-alat adanya, akan terjadi lecet, akan terjadi kerusakan transmisi dan lain sebagainya. Lantas apakah inisiatif warga yang menderek paksa dengan alat sederhana apa adanya itu dianggap melanggar hak properti seseorang atau melanggar hak asasi manusia seseorang? Kan enggak logikanya. Kenapa? Karena ada yang diselamatkan, orang-orang yang di belakang, ada yang sekarat, ada yang mau melahirkan, itu terselamatkan. Begitu loh. Iya bang. Pak Pigai. Nih, dengarkan. Sampurasun Wilujeng Rampes di Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Iya Pak. Ayo, sudah mulai aman ya. Alhamdulillah. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Nggak ada. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Betul Pak. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa saya paham itu? Karena saya sering menangani korban kejahatan tidak dibiayai oleh rumah sakit. Sehingga saya punya kebijakan semuanya dibiayai oleh rumah sakit dan rumah sakitnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Benar Pak. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya. Bapak Pigai didengerin tuh. Inilah yang namanya hak asasi manusia. Begitu. Jadi Bapak Pigai, kalau Bapak Pigai orasinya, ngomongnya, cara ngomongnya itu kayak Bapak KDM, enak didengarnya. Saya rasa itu guyon. Lah kagak guyon Pak, itu beneran. Biar kagak ada masa-masa lagi.
Ada baik Bapak Pigai. Kemarin Yusril Ija Mahendra, sekarang Natalius Pigai mengkritik tajam Gubernur Jawa Barat karena sayembaranya di dalam menangkap begal yang akan dikasih hadiah. Bila nangkep begal dibawa hidup-hidup ke kepolisian agar diproses secara hukum. Jadi posisinya Pak Natalius Pigai ini sedang menanggapi yang kasus di Bali, mencuri ayam lalu kemudian digebuki, dikeroyok, motornya dibakar sampai tewas. Dan saya yakin bila itu kejadian di Jawa Barat, dengan adanya sayembara dari Gubernur Jawa Barat, itu tidak akan terjadi. Masyarakat sudah diedukasi oleh pemimpinnya. Kalau misal ada maling, ada copet, ada rampok, ada begal, cukup ditangkap lalu diserahkan ke aparat kepolisian yang berwenang di dalam menanganinya. Jadi saya kira ya, berulang-ulang saya katakan, sayembara itu bukan mendorong orang untuk main hakim sendiri. Bukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri HAM, Pak Natalius Pigai. Ingatkan katanya pigilantisme. Pigilantisme itu artinya main hakim sendiri. Pigai kritik sayembara tangkap begal Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jadi Pak Menteri, sayembara dari KDM itu mendorong orang untuk ketika sudah ditangkap tuh si begal, si maling, si rampok, itu dibawa ke aparat kepolisian. Iya gitu maksudnya. Bukan digebuki di lapangan. Apalagi sampai tewas. Apalagi kendaraannya dibakar. Tidak didorong ke sana. Himbauannya juga jelas. Bawa hidup-hidup ke aparat kepolisian. Bukan gebuki, keroyok di tempat sampai tewas. Bukan. Tak ada yang menghimbau. Bagaimana? Bawa hidup-hidup tuh si begal. Bawa hidup-hidup tuh si copet, si rampok, si maling ke aparat kepolisian. Kan benar-benar. Kenapa susah banget memahami yang begitu? Ya, sekali lagi kalau itu kejadian di Jawa Barat, saya yakin karena masyarakatnya sudah mendapatkan edukasi dari pemimpinnya. Kalau masyarakatnya tahu ada sayembara itu, tak akan digebuki sampai tewas. Pasti akan diserahkan ke aparat kepolisian yang berwenang. Iya, begitu. Itu tadi bilang apa itu? Manusia plural. Apa? Susah memahami yang begitu ya. Sekelas menteri Pak. Iya, sesimpel itu loh Pak Pigai. Pigai, sesimpel itu. Udah dicerna dulu gitu loh. Ngobrol lah di forum sama Bapak KDM itu, dijelaskan nanti sama Bapak KDM biar pinter, dengerin. Bijak lah gitu loh Pak Pigai. Oke, seperti itu dulu guys. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Saya masih banyak belajar untuk gimana caranya bisa mereaction video. Dan kalian semua sehat selalu, sukses, selamat dunia akhirat. Like, subscribe, and comment. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.